Pemadam kebakaran dalam perjalanan. Hei, siapa yang men-smurf kemudinya? Truk pemadam kembali. Stop! Lebih cepat, Smurf Naif! Truk pemadam. Remnya Smurf ceroboh, remnya. Bertahanlah, Smurf Naif! Akan kurem! Hei, alarmnya berhenti! Kita berhasil. Hore! Misi penyelamatan sukses lainnya, Smurf Naif. Kita pantas dapat wortel. Yang lain akan bangga pada kita. Kali ini yang terakhir. Butuh sepanjang malam untuk membangun, tapi itu sepadan. Ku persembahkan Flash of Smurf. Terima kasih. Tapi apa itu? Akan kutunjukkan. Letakkan bubuk papa Smurf di sini. Lalu tekan di sana dan jepret. Kau mendapatkan lukisan yang sudah jadi. Sekarang tidak masalah kalau modelmu bergoyang. Ayo kutunjukkan. Lihat. Oh, Smurf terampil, kau jenius. Benar. Ayo, kupikir kita pantas dapat tidur siang. Bukan begitu, bayi Smurf? Ini bukan waktunya untuk tidur siang. Galeri potretku tidak bisa menunggu. Apa yang terjadi di sini? Kupu-kupu ini membeku seperti patung. Ini memberiku ide untuk lelucon yang bagus. Terlalu tradisional, Smurf genit. Tolong angkat kakimu. Aduh, aku men-smurf kukuku. Fantastis. Sangat menakjubkan. Cahaya yang sempurna. Sungguh ekspresi yang menarik. Kau lihat ini, Smurf genit? Hah? Smurf genit? Wow, benda ini luar biasa. Ini akan sangat lucu. Hei, kembalikan itu. Flash of Smurf diciptakan untuk membuat seni. Berikan muffin kami, Smurf Koki. Aku sangat lapar. Aku tidak suka diubah jadi Smurf badut, hentikan. Hentikan sekarang juga. Dia sulit dikendalikan, tapi aku yakin kau akan bisa mengeluarkannya, Smurf kekar. Kau bisa menggunakan ototmu untuk tujuan baik. Jangan khawatir, kalau ada yang bisa menangani Smurf liar, itu pasti aku. Jadi Smurf liar, kau berperilaku buruk? Mau berkelahi? Ayo. Bukankah seharusnya dia sendirian? Aku punya ide. Smurf Koki, Smurf Koki. Oh, Smurf liar, aku punya muffin raksasa untukmu satu. Enak. Muffin, ya muffin. Kalau kau tidak mau keluar, akan kuberikan pada Smurf Dombu. Berikan padaku, berikan. Aku berikan pada Smurf Dombu sekarang.
Berikan muffin raksasa itu. mundur. Tolong berikan padaku. Oh, tidak. Kita juga bisa men-smurf hal yang sama, bukan? Hai Smurf musik, cepat ke sini. Oh, tidak. Muffinku. Oh Smurf liar, aku punya kejutan untukmu. Kuharap kau suka musik. Mainkan Smurf musik. Hentikan! Ini terlalu kencang! Aku tidak suka musik. Lebih kencang Smurf musik, lebih kencang. Hei, kau seharusnya tidak bersenang-senang. Siap Smurf badut? Lakukan! Cukup sudah. Kalau Smurf liar tidak mau pergi, maka aku sendiri yang akan menyingkirkannya. Sekarang dia melayang ke kiri, jadi pastikan kendalinya mengarah ke kanan. Aku tahu cara pakainya Smurf terampil. Aku Smurf terpandai. Oke. Haha, lepaskan tempat tidurnya. Oh-oh. Apa ini sudah bersih? Hey, Smurf pemalas sepertinya membersihkannya dengan baik. Kerja bagus, Smurf kecilku. Daun akan terkesan. Makan malam sudah, Smurf. Jangan lari. Kalian pikir kalian di mana? Smurf pergi ke kantin dengan tenang. Maaf. Seperti itu, jauh lebih baik. Dan sekarang, selamat makan, Smurf kecilku. Aku rasa aku akan butuh bantuan. Hei, lihat, itu Best Smurf. Mana Smurf sombong? Kami mau tanda tangan. Aku bisa memberimu tanda tangan? aku juga. Tidak, kami mau tanda tangan Smurf sombong. Di mana dia? Smurf sombong. Halo para penggemar. Smurf sombong. Tanda tangan. Kami sayang kau. Aku juga sayang diriku, para penggemarku. Smurf yang keren, kawan. Smurf sombong, apa kau gugup soal konser besarmu untuk ramping malam ini? Aku gugup sebelum tampil. Kau bercanda. Bagaimana dengan anggota band yang lain? Siapa? Mereka? Mereka musisi paling beruntung di dunia karena mereka bisa bermain denganku. Hei, Smurf sombong, jangan terlambat untuk latihan kita. Aku tidak perlu latihan. Aku harus kasih tanda tangan.
Hei, Smurf pemalu, mau tanda tangan kan? Satu-satunya. Hehehe. Aku tidak suka tanda tangan. Tapi aku kasih saja. Terima kasih. Oh, Ramping, tamu kehormatan untuk konser malam ini. Aku sangat senang kau punya ide mengadakan konser ini untuk ulang tahunku. Ya, tidak ada gadis lain yang lebih pantas. Benarkah? Oh, dasar tukang rayu. Sekarang waktunya musik. Aku sayang kalian. Smurftastis. Aku tidak suka pizza. Mungkin kau tidak, Smurf Gerutu, tapi para kekasih suka. Bayangkan makan malam mereka. Tangan mereka akan bersentuhan. Mereka akan saling menatap. Lalu, setelah beberapa suapan, mereka perlahan akan saling mendekat. Oh. Bisa smurfkan botol merkuri itu, sayang? Kerja bagus. Satu-satunya bahan yang tersisa untuk di-smurf adalah bisa laba-laba pong-pong beracun. Oh? Terima kasih untuk pizzanya, tapi kami tidak lapar. Hey Ben Smurf, apa kalian mau pizza? Terima kasih. Aku rasa aku menang taruhan. Tentu saja tidak. Master cinta ini baru saja mulai. Hanya butuh bantuan. Smurf Gerutu, lihat perangkap cintaku. Aku tidak suka perangkap cinta. Hei Ramping, kau juga dapat surat dari Smurf terampil? Ya, entah bagaimana dia tahu kalau kita sedang mencari laba-laba pong-pong beracun. Tebak siapa yang men-smurf surat itu? Aku tidak suka menebak. Aku memakai trik lama, mengunci dua smurf semalam bersama dan membuat mereka jatuh cinta. Ya, karena kita terkunci di sini malam ini. Maukah kau berdansa, sayang? Dengan senang hati, Papa Smurf. Sekarang, ciumannya. Wow, kerjasama yang bagus. Oh, tapi aneh ya kita terkunci di sana. Lihat, Itu pong-pong beracun. ayo kita tangkap. Aku rasa aku menang lagi. Tidak, kau tidak menang taruhan. Master cinta ini tidak pernah menyerah. Aku tidak suka master cinta. Ini tidak enak. Misi selesai. Sekarang ayo bawa ini kembali ke Smurf Kacamata. Terima kasih teman-teman. Aturan 908, jangan pernah men-smurf alarm kecuali benar-benar darurat. Dan aturan 909, jangan menyentuh Smurfwayku tanpa izin. Smurfwayku, Mekar harus sesudah kembali sekarang. Di mana dia? Oh, tunggu. Pertama beritahu aku, apa benar kalau kau men-smurf matamu jadi bisa seperti itu selamanya? Gerah! Ketika sekarang juga. Ayolah, hentikan! Ayo teman-teman! Hei, siapa yang men-smurf lampu? Ini malah Smurf tangkap. Smurf Kacamata akan men-smurfku. Atau lebih buruk lagi, dia akan membacakan ensiklopedia padaku. Tidak, jadi rata seperti panekku.
Tenang, Mekar. Smurfway ini sangat kuat. Apa? Oh, terima kasih banyak, Badai. Kau memang hebat. Benda dari kayu, lucu. Smurf liar, itu yang kita perlukan. Aku yakin kau bisa melakukannya. Jangan pergi, Smurf kacamata. Smurfin, aku tidak punya waktu untuk permainan ini. Tapi aku butuh kau untuk men-smurf wastafel dapurku. Papa Smurf bilang kaulah yang terbaik dan terbersih dalam hal itu. Dia bilang begitu? Dia selalu mengatakan hal baik tentangmu. Apalagi yang dia katakan? Ya, dia bilang... Smurf kacamata, apa kau belum siap? Bersiap untuk apa? Pawai, tentu saja. Pawai? Smurfwayku? Mekar! Smurf kacamata, kembali! Kadang aku tidak memahami para Smurf kecilku. Smurf liar, tolong turun dari Smurfway. Tidak, milikku. Smurf liar, hentikan sekarang! Kembali, itu punyaku. Smurf liar gagal. Oh, tidak. Smurfway, berhenti! Cepat kembali ke sini! Aku suka mengendarai traktormu, petani. Ini sangat menyenangkan. Astaga, Begonia, pelan-pelan. Apa sudah gila? Butuh berjam-jam untuk menumpuk ini. Maaf, Smurf terampil. Kami akan memperbaikinya nanti. Berikan tongkatnya. Hei! Lepaskan. Berhenti bermain-main, Begonia. Ayo, Smurf petani, lepaskan. Kembalikan. Hei, bisa kau pinjami aku payung besar? Cuacanya panas sekali. Aku rasanya ingin tidur di tempat teduh. Tentu saja, hanya butuh lambaian tongkat ajaib. Pup. Hah? Oh, astaga naga. Maaf, Smurf pemalas. Terima kasih para Smurf peri. Kini aku bisa berjemur, tidak masalah. Cuaca yang terus berubah ini akan merusak kulit blueberryku. Tolong kembalikan matahari. Tentu. Tidak. Petani. Hei, warna kulit labu itu juga terlihat cantik, benar kan? Sudah cukup. Ini sudah keterlaluan. Tapi tugas peri yang baik adalah mengabulkan permintaan dengan tongkat sihir. Tapi kau itu bukan peri. Oh, keren. Kelinci kecil yang manis. Hah? Tongkatnya. Hah? Oh! Azrael? Petani, akan kuselamatkan kau. Bagus, Begonia. Kau menyelamatkanku. Itulah tugas peri. Aku akan mengurus Azrael. Oh, rasakan ini. Hebat! Lagi! Suara yang indah. Musik yang indah. Nah, akhirnya kau mengakui bakatku. Ayo kita lihat apakah yang lain mengatakan hal yang sama. Hah, lucu sekali melihat Smurf musik mengejar trompetnya. Jangan lagi Smurf musik. Aku bersumpah kalau kau mainkan satu nada lagi. Musik yang benar-benar indah. Indah sekali. Melodi yang luar biasa. Mainkan satu lagu lagi untuk kami. Kumohon, Smurf musik. Apa sudah selesai? Itu terlalu singkat. Kami mau lagi. Kenapa kau berhenti? Jangan malas. Mainkan lagi. Penontonku yang tercinta.
Aku menjanjikan konser lain dengan segera. Tidak sekarang. Butuh musikmu. Tunggu. Pertama, aku harus menulis komposisi terbaikku untuk ditampilkan. Sampai jumpa. Dia akan membuat mahakarya. Smurf musik harus smurf dengan tenang, bukan? Kau bisa melihatnya? Ya, dia benar-benar luar biasa. Menurutmu dia smurf ke kamar mandi setiap pagi seperti kita? Tentu saja tidak. Dia tidak seperti kita. Dia jenius. Aku masih tidak suka trompet, tapi boleh minta tanda tangan? Tentu saja, Smurf Gerutu. Aku juga. Aku di sini lebih dulu. Biarkan aku bekerja dengan tenang. Boleh minta tanda tanganmu? Hei, ini giliranku. Kau mau smurf denganku? Sebagai asisten Papa Smurf, aku yang pertama, bukan? Tapi aku yang pertama. Tenanglah, tenang. Semua orang akan dapat. Smurf musik, bagaimana kalau kita berfoto berdua bersama? Ini hanya membutuhkan 6 jam. Kumohon. Kita akan Smurf lain kali. Dasar penggemar. Bahkan saat kau tidak bermain, aku masih bisa mendengar musikmu. Aku suka nada panjang itu. Tapi kau tidak ingin mengubahnya sedikit? Smurf naif, kau tampak lebih tenang daripada yang lain. Bagaimana kalau kau Smurf klub penggemarku? Aku tidak tahu apa itu. Tapi baiklah. Itu mudah. Kau hanya perlu mengurus para pengagumku. Buka pintunya. Pasti penggemar. Kau harus memberitahunya bahwa aku sibuk dan dia harus menunggu konser untuk Smurf komposisiku yang mengagumkan. Hadiah untuk idolaku. Untukku? Oh, terima kasih Smurf Badut. Smurf musik tidak bisa menemuimu sekarang. Dia pusing dan harus memakai korset untuk smurfkan pertunjukannya. Hei, lihat ada hadiah. Kau mau melihatnya? Oh, astaga. Aku sudah mengurus pengagummu dengan baik, kan? Keindahan dan ketenangan alam sungguh membuat tentram. Hei, Ceroboh, di mana kebakarannya? Di mana kebakarannya? Wah! Injak remnya Smurf naif. Alarm yang salah. Alarm yang salah? Maafkan kami, Papa Smurf. Tapi setidaknya kau menyelamatkan bukumu tentang sirkus. Simpan saja Smurf Ceroboh. Setidaknya kau tidak bisa merusak apapun. Hei Smurf Ceroboh, kau kelihatan cukup mengagumkan terbang di udara. Seperti pemain akrobat. Pemain akrobat? Ya, hampir. Kau hanya perlu belajar mendarat yang benar. Oh, iya, mendarat. Selamat datang di balapan labu besar. Untuk pertama kalinya, desa Smurf perempuan akan berpartisipasi. Ini sudah waktunya. Ini peraturan kompetisinya. 4 pasangan campuran akan berjuang untuk bisa menang. Mobil emas disiapkan untuk juara tahun lalu. Tepuk tangan untuk Smurf Kekar. Smurf Kekar, untuk balapan ini, apa kau senang berpasangan dengan Mekar? Tidak ada bedanya. Meski mataku ditutup, aku bisa men-smurf balapan ini dengan mudah. Buka matamu lebar-lebar ya, atau kau akan melewatkan peserta sejati yang akan melewati garis finish sebelum kau. Benar, badai. Setiap kopilot memiliki peta mendetail untuk memandu rekan mereka dan membantu menghindari rintangan. Keduanya akan bertukar peran di tengah balapan. Kau gadis yang beruntung, Mekar. Bersamaku, piala itu akan kita menangkan. Oh, Smurf Kekar, tidak masalah kita menang atau kalah. Yang penting adalah ikut serta. Kita di sini bukan untuk sekedar ikut serta, Mekar. Kita di sini untuk menang. Kita tidak boleh biarkan Smurf Kekar yang sombong itu menang. Jadi lakukan yang terbaik, Smurf naif. Di mana petanya? Kau ini apa-apaan, Smurf naif? Percuma saja kalau kau mencoret-coretnya lagi. Tetap tenang, badai. Ada banyak ruang untuk menggambar kalau mau. Kau bisa pakai penaku. Karena kau pemula, kau harus benar-benar mengikuti arahanku, oke? Tapi jangan khawatir, Smurfin. Aku akan menghapus kurangnya pengetahuanmu berkat buku ini. Peraturan dan statistik balapan labu. Aku sudah tidak sabar, Smurf kacamata. Aku tidak suka balapan, Lily. Dan aku tidak suka pakai kostum. Lalu kenapa kau ikutan, Smurf Gerutu? Karena aku tidak suka kalau tidak ikutan.
Oh. Saatnya balapan lagu dimulai. Ayo, kau bisa. Dan mulai. Semoga Smurf terbaik menang. Hah? Hah? Aku juga tidak suka memulai balapan. Lebih cepat, Mekar. Lebih cepat. Aku menikmati pemandangannya, Smurf kekar. Hah, bagus. Sekarang tancap gas saat melewati tikungan. Oke. Hei, awas! Kenapa tadi kau tidak belok? Kau menyuruhku tancap gas, bukan berbelok. Hei, sepasang kekasih. Kalian mau piknik. Belok kiri. Tapi Smurf Brutu, aku bilang kiri. Aku tidak suka kiri. Menurut statistikku, mobil di posisi terdepan di pintu masuk hutan punya peluang 71% masih berada di depan terowongan batang pohon dan 51% di pintu masuk desa. Oh, pintu masuk ke desa. Wah. Sejumput kotoran tikus. Nah, sudah siap. Buka mulutmu, Gargi. Ayo, buka mulutmu. Minum obatmu, Gargi. Aku tidak mau makan itu. Bantu aku, kucing payah. Hei, sepertinya itu berjalan lancar. Biarkan aku yang mengurusnya. Kenapa aku harus mempercayaimu? Aku jamin, Nyonya, sebagai dokter bersertifikat, aku telah bersumpah untuk membantu yang sakit dan yang terluka. Aku tidak bisa menolak bantuan medis untuk siapapun, termasuk Gargamel. Aku baik-baik saja. Kalian sembuhkan putraku. Kalau tidak, kalian jadi makan malam Azrael malam ini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, benar? Smurf dokter yang terbaik di negeri ini. Smurf dokter, kau sekolah kedokteran, kan? Aku butuh air. Air yang banyak. Ini. Aku tadi sangat haus. Sekarang aku akan memeriksa suhu pasien. Untuk ini, aku membutuhkan sepotong keju. Aku hanya punya keju Swiss. Tidak apa-apa, kan? Biasanya, aku lebih suka cheddar yang tajam, tapi ini sudah cukup. Akan kuoleskan di dahinya dan melihat apakah ini meleleh. Oh, metodemu itu aneh. Ini adalah metode yang eksperimental dan canggih. Benar kan? Tentu saja. Semua yang kulakukan adalah teknis medis tercanggih. Keju yang meleleh sempurna. Nyam. Kau harus mencobanya. Cukup! Omong kosong apa ini? Aku mulai berpikir kau ini penipu. Beraninya kau. Makan malam ya? Bubur hangus lagi ya, Bu? Ibu tidak pernah menghanguskan makan malam dalam hidup ibu. Hidungnya tersumbat. Kita harus membuka lubang hidungnya. Siap? Smurf! Lagi? Ibu! Smurf dokter, mungkin pasien tadinya makan sesuatu yang Smurf sekali. Smurf petani, urus saja urusanmu itu. Aku yang dokter di sini. Kau lihat, Azrael? 3 babi kecil versiku jauh lebih baik daripada aslinya. Kau lihat, pada akhirnya, babi-babi kecil itu dimakan oleh serigala besar yang jahat. Tolong ada yang kendalikan kucing itu. Aku tidak bisa berpikir. Diam, dasar kucing payah. Hah? Apa yang kau lakukan pada Gargiku? Ini pengobatan baru. Namanya Arcu Puncu. Pakai sepatu botku. Kita akan main ski. Kau akan men-smurf atau apa? Lihat dan perhatikan. Iya!
Bagus, Smurfin. Aku yakin kau pasti menang. Sekarang kau yang lihat dan perhatikan. Oh. Aku menang. Oke, sampai jumpa Smurfin. Bagaimana kalau kau berlatih di tempat Gargamel? Kurasa ada banyak ruang di sana. Itu tidak adil. Kau menggunakan busurmu. Aku melakukannya dengan tangan kosong. Kau tidak terima kalah ya? Tidak, tapi aku mau tanding ulang. Terima kasih, tapi tidak. Aku sudah menang di sini. Apalagi yang aku mau? Ayo kita gandakan. Aku bertaruh kau tidak bisa men-smurf pohon secepat aku. Dan kali ini aku mempertaruhkan hutan ini dan tongkatku lawan busurmu. Tapi kukira kau bilang taruhan itu konyol. Jangan ikut men-smurf kekar. Baiklah, kalau kau memang suka kalah. Siap? 3, 2, 1, Smurf! Aku menang lagi. Tunggu, aku mau tanding ulang lagi. Lagi? Apalagi yang bisa kumenangkan? Hutan, tongkat, nuncaku baruku, dan dumbbell smurf kekar. Kau tidak bisa gunakan barangku untuk bertaruh. Sepakat. Jangan khawatir, tanpa busurnya aku pasti menang. Ya. Hadiah. Aku tidak suka konfeti. Mari kita cicipi jus blueberryku yang terkenal. Silakan. Bagaimana? Semuanya sudah kebagian? Sebentar lagi mereka semua akan minum jus pembeku spesialku. Untuk pesta Equinox. Kau tidak minum, Geranium? Yeay, yippee. Oh, lezat. Aku berhasil, Azrael. Semua smurf jadi milikku. Milikku. Kau, dan kau. Azrael, ke sini, kantung kutu. Ayo kembalikan tubuh kita dengan kacang ini. Aku kenapa jadi beku? Haha, berhasil. Luar biasa. Apa yang terjadi? Kami tidak masukkan blueberrymu dalam jus kami. Tapi kami tuang ramuan bekumu ke kacangmu. Jadi sekarang, Smurfnya berbalik. Ayo Smurf, ayo kita Smurf mereka pulang. Awas, kalian makan tuh balas. Dan ini kantung kutumu, Gargamel. Aku benci para Smurf. Aku benci mereka. Dengar, para kandidat Smurf pemadam, tes yang akan kalian jalani akan sangat sulit. Kalian harus kuat. Baiklah, kalian sedang apa di sini? Kami datang untuk ikut serta dalam kontes. Kalian dipecat, mengerti? Jadi pergilah dari sini sekarang juga. Ini tidak adil. Kita tidak lebih ceroboh daripada Smurf lain. Hei, apa sudah mulai? Aku akan pura-pura jadi hal lain. Aku akan bersiput. Baiklah para kandidat, kalau ingin menjadi pasukan pemadam berikutnya, kalian harus kuat, cepat, dan berani. Serta cerdas, itu juga penting bukan? Pada akhirnya, hanya 2 yang bertahan yang terbaik.
Jadi, semuanya siap? Siap, Smurf Kekar. Halo. Hey, halo. Kami datang untuk kontes Smurf pemadam. Aku Smurf akrobat dan ini Smurf rusa. Bukan, aku Smurf Squeaky. Bip, bip. Hei, aku belum pernah melihat kalian berdua. Itu karena kami menyamar. Itu karena kami selalu di rumah. Kami di sana berlatih. Jungkir balik. Itu aneh. Kalian mengingatkan kepada seseorang. Baiklah, kalian yang terakhir. Yeay! Kandidat pertama. Dan mulai. Bagus, Smurfin, seperti biasa, tapi kamu lupakan satu hal. Hah? Apa? Kau harus melakukan tes secara berpasangan, dan rekanmu masih berada di garis awal. Smurfin? Berikutnya. Apa? Di mana tim berikutnya? Smurf Gembul, Smurf Koki, apa yang kalian Smurf? Saatnya camilan pertamaku. Oh, Smurf Koki, lihat muffin ini. Tunggu sampai kau coba yang berisi sarsaparilla. Mereka gugur. Berikutnya. Cepatlah, siput. Hiha, kecepatan penuh. Oke, gugur. Berikutnya. Apa yang kau lakukan, Smurf penakut? Aku tidak mau memanjat, Smurf genit. Aku takut. Smurf penakut, ayo cepat kemari. Ada ogre di belakangmu. Selamatkan diri. Dia sudah pergi. Mengesankan. Yippee! Aku suka seragam. Ini benar-benar mempercantik kulitku. Katakan, apa kita bisa memilih warnanya? Tunggu dulu, dua Smurf baru masih harus ikut tes. Yeay, pasukan pemadam segera datang. Baik, Smurf ceroboh. Dan mulai. Wow, teknik yang tidak biasa, tapi sangat efektif. Mari kita lanjutkan ke tes psikologi. Untuk menjadi seorang Smurf pemadam, kau butuh tubuh yang sehat dan pikiran yang sehat, bukan? Apa maksudnya? Artinya kita harus berpikir. Bagus. Aku suka ahli psikologi. Dan abaikan mereka dan terus berjalan sampai persimpangan. Memperlakukanku seperti kakek tua. Cari pohon penanda besar, lalu belok kanan setelah ubah. Setelah itu, uban dan punggung sakit. Hey, aku bisa dengan selamat pergi sendiri ke hutan. Aku punya semua yang kubutuhkan di ransel ini. Kemudian Smurf ke puncak bukit. Aneh, tidak ada gua yang ditandai di peta. Haha, ini memang sempurna. Menurut rumor, di konvensi ilmu hitam, Sarsaparilla bisa menggandakan kekuatan sihir. Dengan itu, aku akan jadi ahli sihir terhebat di negeri ini. Kita hanya perlu menemukannya. Buat dirimu berguna, bolaku tuh cari Sarsaparilla. Akan kubuktikan kepada para Smurf kecilku bahwa aku bukan kakek tua. Setelah aku men-Smurf Sarsaparilla, aku akan mencari sesuatu, kurcaci tua? Sama sekali tidak. Dan aku belum tua, Gargamel. Omong kosong. Akhirnya kau menyadari sihirmu sudah kuno dan kau mencari Sarsaparilla. Akui saja. Sarspapaya? Tidak pernah dengar. Kau lupa siapa yang kau hadapi, kakek? Berikan buku mantra itu. Smurfin? Kegias Prestus.
Sini kurcaci tua. Bagus, Papa Smurf. Akan kuubah kalian menjadi siput makhluk biru. Jadi, apa fungsi dari Sarsaparilla ini? Oke, kenapa kau mengikutiku padahal sudah aku larang? Sudah aku bilang itu rahasia, Smurfin. Dan aku tidak terlalu tua untuk berjalan di hutan sendirian. Aha. Aku sudah menunggumu. Kau menunggu. Aku? Bola kristalku bilang kau akan datang. Wow. Selamat datang di Sirkus Turf. Oh, wow. Jarang-jarang ada seniman seperti ini di antara kita. Aku? Seorang seniman? Bolaku yang berharga telah menunjukkan keanggunanmu di udara. Bagaimana kau, tersandung dan terjatuh. Kau benar-benar ajaib. Kau hanya perlu belajar cara mendarat. Oh, tapi itu impianku. Bagaimana kau tahu? Aku tahu semuanya. Aku Cassandra yang hebat, bisa melihat segalanya. Oh. Ayo, biar kutunjukkan sirkus kami yang Smurf. Maksudku yang Smurftastis. Penjinak naga kami yang ganas. Ini adalah Smurf besi. Smurf terkuat di negeri ini. Hai. Wow. Badut terlucu di dunia. Bola meriam Smurf yang tidak kenal takut. Aku tidak suka bola meriam. Dan jenius terhebat yang pernah ada. Cara hebat untuk menentukan kecepatan cahaya adalah dengan secara independen mengukur frekuensi F dan panjang gelombang Y dari... Ini luar biasa sekali, Casilda. Cassandra. Hei, kalian sangat mirip dengan teman-temanku di desaku. Tentu saja kami mirip mereka. Kami para Smurf adalah sepupu Smurf. Aku baru tahu kita punya sepupu. Kau yakin? Hei, bisakah teman-temanmu dari desa melakukan ini? Wow, bahkan temanku Smurf kekar tidak bisa melakukan itu. Jadi, ini artinya kau siap bergabung dengan sirkus kami? Ya. Jadi, Cassidy, katakan bagaimana cara aku mendarat? Aha, sebelum ku beritahu rahasia itu, mari lihat yang bisa kau lakukan secara alami. Sudah kuduga ini adalah ide yang payah. Tada! Lupakan, berikutnya. Hei, lihat! Bagus sekali. Hei, kau berbakat. Mungkin ini bukan ide yang bagus. Aku baik. Memuaskan sekali, Smurf hutan kecil itu sudah menemukan ibu yang penyayang. Dan seorang kakak, juga kucing kecil yang manis. Sekarang bagaimana? Salah satu dari kita akan menyamar sebagai kadal untuk mengalihkan penyihir. Dua lainnya menyelamatkan Smurf liar. Kau memikirkan penyamaran? Aku mungkin punya buku tentang itu. Lebih baik daripada penyamaran sihir. Ikuti aku. Menjadi kadal yang menyemburkan api? Itu lucu. Ya, Daun, kalau tidak keberatan, ini sangat mendesak. Apa? Maaf, ini dia. Kaki penyihir gatal berubah menjadi kadal. Aku ceroboh sekali. Kadal. Oke, ini dia. Kadal. Itu lebih baik. Terima kasih, Daun. Dadah. Jangan khawatir, Lily. Mantranya tidak bertahan selamanya. Setidaknya kuharap begitu. Hah? Apa aku berhalusinasi? Apa itu kau? Benarkah itu kau? Oh, Kikiku, kau kembali. Jangan lari. Ayo sini cium ibu. Kembali ke sini, Kiki.
Keke yang menggemaskan. Kau baik-baik saja, Smurf liar? Teman kecil ini makan terlalu banyak kue. Ini akan membantunya. Terima kasih, Daun. Ini? Smurf liar merasa jauh lebih baik. Hai, teman-teman, jangan lupakan aku. Ayo ke ibu. Kemari dan cium ibu. Hei, kau mau kemana? Siapa yang mematikan lampu? Keke, kembali. Keke. Aha, di sini kau rupanya. Hei kau! Smurf liar. Smurf liar menyelamatkan! Tidak, kembalikan kekeku. Dasar pencuri kecil, ku bilang kembali, kembali. Bagus sekali, Smurf Hutan. Kau yang terbaik. Aku Smurf liar. Aku yang terhebat. Sepertinya dia masih agak berat. Hei, bantaku! Hei, apa yang terjadi? Ini jam makan siang? Ini bencana. Ini Smurf petaka. Sebuah tragedi. Ayolah, langsung ke intinya saja. Aku lapar. Aku kehilangan bantal kesayanganku. Itu sebabnya kau menyembunyikan alarmnya, Smurf pemalas. Kau tidak mengerti, Papa Smurf. Tanpa bantal favoritku, aku tidak akan bisa tidur. Baiklah, baiklah. Tenanglah, Smurf pemalas. Reaksimu berlebihan. Kalian bertiga, bantu dia tidur. Sementara yang lain mencari bantalnya. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ayo, Smurf pemalas. 1, 2, 1, 2. Ayo, Smurf pemalas. Begitu kau lelah, kau pasti akan mudah tertidur. Tataplah mataku, kau sudah lelah. Kelopak matamu sangat berat. Kau tertidur. Tidak berhasil. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ayo, makin cepat lari kau akan makin merasa lelah. Percayalah, Smurf pemalas, musik adalah cara yang bagus untuk tertidur. 1, 2, 3. Saatnya bernyanyi. Aku mengiranya sesuatu yang lebih lembut. Hei, seharusnya aku yang tidur. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kau lelah, Smurfin? Tidak. Ayo pergi. Aku punya yang kau butuhkan, Smurf pemalas. Aku baru saja men-smurf kursi Papa Smurf dengan pengendali kecepatan ganda ini. Ini akan menguncangmu sampai tidur seperti bayi. Tidak ada yang bisa membantuku tidur. Sebaiknya ku cari saja bantalku. Menurut buku mantraku, kita bisa bersmurf Sarsaparilla di sini. Jadi tetaplah waspada di sana.
Aku yang melihatnya duluan. Pri duluan. Jangan sentuh itu milikku. Ini hanya sarsaparilla biasa. Kau yakin dengan buku mantramu, Papa Smurf? Jadi, para kurcaci, bagaimana hasilnya? Tangkap mereka, Azrael! Berikan buku mantra itu! Jangan lari! Bagus, Ramping. Ayo pergi dari sini. Hah? Lihat, itu pasti sarsaparilla. Kita mulai lagi. Oke, aku sudah muak dengan ini. Apa sih sebenarnya fungsi tanaman ini? Menurut buku mantraku, ini membuat orang lebih mudah. Buku lamamu omong kosong, Papa Smurf. Sarsaparilla membuat kita bisa bicara dengan tanaman. Oh, Kehabisan napas, kakek? tidak, akan kutunjukkan. Ini milikku. Tidak, sayang. Sarsaparilla milikku. Gargamel, lepaskan dia. Oke. Mau kuantar ke suatu tempat? Kuharap itu tidak membuatmu kehabisan napas. Akhirnya, aku akan jadi penyihir terkuat di alam semesta. Terima kasih. Ibumu ini sudah pasti lebih membutuhkannya. Anak tidak tahu terima kasih. Tidak, itu punyaku. Tidak, ini punya ibu. Punyaku. Punya ibu. Punya ibu. Punyaku. Lepaskan. Tidak, kau yang lepaskan. Berikan pada ibu. Aku menang. Aduh. Ini semua salahmu, dasar payah. Wajah cantikku jadi hancur. Ini salahmu, nenek tua. Mungkin harus makan seluruh tanaman untuk dapat kekuatannya. Apa yang kulewatkan? Daun. Dan sekarang, cara yang Smurf sekali untuk membuat Papa Smurf dan Ramping jatuh cinta. Lempar mereka ke dalam bahaya besar. Aku tidak suka bahaya. Jangan takut, Smurf Brutu. Ini aku. Aku mengambil kostum ini dari bengkel Smurf terampil. Aku akan menakuti mereka hingga saling berpelukan. Rasa takut akan membuat mereka saling bertabrakan. Mereka akan saling menatap. Smurf pemimpi? Papa Smurf, bagaimana kau tahu ini aku? Yang lain memberitahu kami rencanamu. Tapi sejujurnya kelihatan kalau itu kau. Kau berpikir itu akan membuat kami takut dan nantinya ciuman? Selamatkan diri! Aku bisa aksi monster menakutkan. Oh, Papa Smurf, Ramping. Aku hanya bermaksud pura-pura membahayakan kalian. Bukan bahaya sungguhan. Aku hanya melakukannya demi cinta. Cinta sejati. Waktunya tidak tepat. Kita harus selamat dari sini. Kita bisa gunakan ramuannya. Ya, dengan membacakan mantra. Mengancam dan menakutkan. Kau pikir kau sangat tinggi. Satu tetes dari... Oh,
Aku lupa mantranya. Oh, satu tetes ini dan kau akan menjadi makhluk yang berani. Berlari. Makhluk yang kecil sekali. Dia tidak berubah. Papa Smooth, ada yang harus kukatakan padamu. Aku juga. Iya, aku sudah duga akhirnya kalian akan jatuh cinta. Sekarang bercium mantra sebelum ular memakan kita dan semuanya berakhir. Hei, apa yang kalian lakukan? Kalian sudah nyatakan cinta. Kembali ke pelukan satu sama lain. Sebenarnya, Smurf pemimpi, aku mau bilang mungkin kurang memasukkan racun laba-laba ke ramuan kami. Aku juga, tapi jelas itu cukup. Hanya ada sedikit penundaan efek mantra. Kau adalah rekan sihir yang paling Smurf, Papa Smurf. Bukan, tapi kau. Sungguh? Itu saja? Hanya itu yang kalian katakan setelah menghadapi kematian? Hei, lihat Papa Smurf. Bagaimana kalau kita pakai bisa ular kecil ini untuk membuat ramuan? Itu ide yang Smurf-tastis, Ramping. Smurf Grutu, kau menang taruhan. Aku suka menang taruhan. Oh, astaga. Tanaman ini seharusnya sudah matang. Aku penasaran ada apa dengan alam. Bisa kita bergegas? Kita harus selamatkan Yamius untuk membuat pie. Oh, aku tahu. Bagaimana kalau pie jamur saja? Ide yang sangat bagus. Jamur untuk Equinox. Ayo pergi sekarang. Wow, rasanya enak sekali. Kau harus coba. Hei, jangan sentuh itu makhluk nakal. Apa-apaan ini? Dia memakan jamur untuk bahan pie-mu. Ya, kepadatannya kelihatan bagus. Bagaimana kalau kupakai untuk pupuk? Smurf petani, apa kau pernah mencium bau bola pupuk mengerikan ini? Kau menjijikkan. Sudahlah, serahkan urusan memasak pada profesional. Aku hanya coba untuk membantu. Aku tahu aku tidak bisa memasak. Semua sayuranku layu dan tidak ada yang tersisa untuk memberi makan warga desa. Semua karena aku. Aku tidak berguna. Itulah aku. Ini bukan salahmu, Smurf petani. Baiklah, aku jujur. Aku ambil salah satu ramuan Papa Smurf dan aku smurfkan ke Yamius. Apa? Aku harap itu akan membuatnya tumbuh, tapi... Bisa-bisanya kau. Maafkan aku. Kembali ke sini, dasar peracun sayuran. Aku bilang maafkan aku. Astaga naga, dari tadi aku merasa bersalah tanpa alasan. Aku di sini. Tolong aku. Daun, apa yang kau lakukan di sana? Salah satu jebakan Gargamel. Smurf Koki, tidak. Kau akan kubebaskan, Daun. Ups. Hei. Daun, kami harus membebaskan kalian. Kau tahu, sekarang saat yang tepat untuk gunakan tongkat sihirmu, bukan? Oh, tentu saja ini waktu yang tepat. Sayangnya tongkatku jatuh di sekitar sini saat aku dengan ceroboh terjebak di kandang ini 2 hari lalu. Astaga naga, jadi kau tidak bisa pakai tongkat untuk mengubah musim? Itu sebabnya Equinox terlambat tahun ini. Aku senang kalian menemukanku. Bisa tolong kembalikan tongkatku? Pasti ada di sana. Aku tidak mau terjebak di sini sampai Equinox berikutnya. Kau pasti menunggu Yamiusmu. Jangan khawatir, aku akan membuatnya mekar begitu kita keluar. Ketemu! Smurf petani, kau di mana? Di sini, di batang pohon. Hei, kembalikan itu bola bulu. Hati-hati, jangan banyak menggoyangkan tongkatnya. Itu sangat sensitif. Berikan aku tongkat itu. Hei, apa yang terjadi? Aku tidak mau jadi bahan bobot sup. Itu selalu
selalu terjadi dengan tongkat ajaibku yang tidak terduga. Tapi kau, labu termanis yang pernah kulihat. Apa benar? Oh, demi Beelzebub, di mana aku taruh perangkapnya? Bantu aku mencarinya daripada hanya duduk dan melongo di sini. Gargamel, stop petani, cepat ambil tongkatnya, cepat. Menurutmu apa yang kulakukan? Wow, 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 wow. Oh, oh. Di sini juga tidak ada. Apa aku sudah gila? Kembalikan itu. Hei, aku baru tahu dia pemain akrobat berbakat. Apa dia sering berlatih? Azrael! Oh, itu kelihatan gawat. Huh. Dia memang sering berlatih. Bagus sekali. Cepat, sebelum Gargamel muncul. Ups. Hei, itu tidak berhasil. Kau mungkin mau mencoba lagi. Itu Yamius yang terlihat lezat, sempurna untuk paimu. Halo, apa aku mengganggu? Saatnya menggunakan tongkatmu, Daun. Cepat. Oh, mundur kucing payah. Ini aku. Bersiaplah, Smurf Koki. Hah? Cepat lari! Luar biasa. Ayo pergi. Gargamel. Oh, jangan tinggalkan aku seperti ini. Hah? Apa? Bagaimana aku akan menemukan kadal yang tepat? Maaf mengganggumu. Kau melihat kadal merah muda dengan mainan kecil? Permisi, maaf, siapapun. Itu mainan peluknya. Oh tidak, kembali. Di mana dia? Aku tidak bisa menemukannya. Di mana kau, Tuan Hagus Bottom? Jawab aku. Di mana dia? Aku mau Tuan Hagus Bottom. Kau menemukannya, Azrael? Kau benar-benar kucing tidak berguna. Smurf liar suka blueberry. Balik ke sini sekarang. Kembalikan mainan itu. Hei, kuperingatkan kau. Smurf desa benar-benar gila. Baunya seperti Smurf pemalas. Tunggu. Diam. Lepaskan aku, terkotor. Kena kau. Kadal menjijikan itu memberikan aku kutil. Apa ini? Tuan Hagus Bottom yang baru. Mainan boneka. Ayo, Azrael, kita pulang. Smurf desa benar-benar gila. Sampai jumpa di garis finish. Apa kau sudah gila? Dengan begini, kita bisa melambaikan yang lain. Halo, Smurfin. Smurf Naif, ayo berbalik arah. Oke. Tapi bukan begitu. Hei, Smurf Naif, kau ketiduran saat mengemudi? Ayo, Smurf Naif, ayo. Kita menyusul. Bab 504, gaya sentrifugal di tikungan. Lihat saja, menegangkan. Ikuti aku, Azrael. Aku tidak suka terowong. Kejutan.
Nah, ini dia Azrael sayang. Sekarang kita hanya perlu mengikuti yang lain dan mereka akan membawa kita langsung ke desa kurcaci itu. Pembalap kini berhenti sebentar sebelum bertukar tempat. Apapun masih bisa terjadi di balapan yang menegangkan ini. Wow, Smurf Gerutu, kau terjemur matahari sampai begitu. Dia tidak bisa bicara, tenggorokannya gatal. Dia mengecat dirinya warna oranye untuk Halloween. Dan kau berpakaian seperti Gargamel yang mengerikan itu. Hei, tunggu, kalian harus bertukar tempat. Apa? Ayo, mulai. Apa yang kau lakukan? Jalan yang lurus. Cukup bola bulu, aku yang mengemudi. Gargamel yang mengerikan itu masuk ke dalam balapan. Kita harus mencari kendaraan. Hah, lihat Smurf Gerutu. Aku tidak suka kadal. Inilah kedua peserta. Di sebelah kiriku, pemenang Panekuk Emas selama 10 tahun berturut-turut, garpu berlian, dan piala pai Sarsa Parila antar desa. Satu-satunya yang tidak terkalahkan, Smurf Gembul. Dan di sebelah kananku, pendatang baru di sirkuit profesional, Smurf muda menjanjikan, Lily. Aturannya sederhana. Yang pertama menghabiskan tumpukan waffle berarti menang. Sebagai asisten Papa Smurf, aku sendiri yang akan mengawasi lombanya. Mengerti? Bersedia? Siap? Itulah awal perlombaan. Smurf Gembul memimpin. Banyak teknik, gerakan rahang yang sempurna. Sementara Lily lebih santai dan mengunyah setiap suapan. Dua strategi yang sangat berbeda. Ayo kita lihat siapa yang menang. Tunggu, astaga. Apa ini? Apa Smurf Gembul dalam masalah? Sepertinya dia makan terlalu cepat. Dia kesulitan menelan. Lily menyusul. Sekarang kedua peserta seri. Tinggal 3 waffle lagi. Ayo, kau bisa! Astaga, dia mencoba melahap 3 sekaligus. Astaga, ini Smurf petaka. Wafelnya jatuh. Waktunya tidak tepat. Kau harus mengambilnya, Smurf Gembul. Itu peraturannya. Sementara itu, Lily akan menghabiskan waffle terakhirnya. Beberapa suap lagi dan Lily akan menang. Luar biasa, menggemparkan. Itu balasannya Smurf Tastis. Dan pemenangnya adalah Smurf Gembul. Aku tidak suka waffle. Aku mendapatkan kehormatan memberikanmu waffle emas. Bagus, Smurf Gembulku sayang. Sekali lagi, kau yang terbaik. Ada yang mau disampaikan ke para pendengar Smurf? Aku mau menyapa semua orang yang... Terima kasih. Sekarang kita beralih ke Smurf malang kita yang kalah tapi sudah berjuang keras. Lily, apa kesanmu tentang lomba ini? Aku hanya punya satu kata, bravo. Smurf Gembul hebat, dia menang dengan sangat mudah. Dia pesaing terhormat, bahkan memberiku kesempatan untuk mengejarnya. Kerja keras dan kejujuran selalu terbayar. Dan Smurf Gembul membuktikannya. Ya, oke. Kau itu panutan bagiku. Tolong, jadikan aku muridmu. Ho, lihat dia. Dia tersipu. Kejujuran sang juara kita menunjukkan betapa terhormatnya dia. Aku harus pergi. Tunggu, Lily benar. Kau contoh yang harus kami ikuti.
Dua menit 24 detik menuju tengah malam. Tidur yang nyenyak semua, Smurf. Aku tidak suka tidur. 2 menit 20 detik menuju tengah. Hey, kami semua mau tidur. Kaca mataku. Hah? Siapa di sana? Waspada, waspada! Semuanya sembunyi cepat. Gargamel menyerang! Gargamel menyerang! Gargamel menyerang! Gargamel menyerang! Gargamel menyerang! Gargamel? Oh? Satu untuk Smurf, Smurf untuk semua. Serang! Ibu, apa itu ibu? Aneh sekali, dia tidak melawan. Apa? Tidak melawan. Kau yakin? Ya, dia bahkan tidak bereaksi. Mungkin dia takut pada kita. Lihat, dia melarikan diri. Dia tidak berbahaya lagi. Hati-hati para Smurf kecilku. Ini mungkin tipuan. Ya, dia masih tidak punya selera humor. Dia kelihatan bangun, tapi matanya tertutup. Mungkinkah Gargamel seorang somnambulis? Somnambu apa? Somnambulis. Individu yang mengalami berjalan-jalan di malam hari dalam keadaan tidak sadarkan diri menderita gangguan tidur parasomnia, somnambulisme. Dengan kata lain, tidur sambil berjalan. Kalau begitu, kita bisa lakukan apapun padanya. Tunggu, berhenti. Kita harus hati-hati. Meski dia tidur berjalan, Gargamel tetap berbahaya, terutama kalau dibangunkan. Padahal kita bisa senang-senang dengan dia. Aku tidak suka senang-senang. Smurf kacamata, kau bertugas memastikan tidak ada yang berbuat aneh. Aku akan menyiapkan obatnya. Gargamel tidak boleh terus datang ke sini saat dia tidur. Aku akan waspada penuh, Papa Smurf. Kalian semua dengar, oh? Aku Raja para Smurf. Ayo, Gargamel. Astaga, penyihir ini pemecah kacang yang hebat. Segera hentikan itu. Turun. Aku ikut. Ini dia. Dan ini hadiah kecil untuk Gargamel. Ini dia. Tolong, aku tersangkut. Olahraga yang bagus, Smurf kekar. Gargamel itu memeriahkan pesta. Dia sudah mau pergi? Masih banyak kacang kenari yang harus di-smurf. Di sini dingin ya. Kenapa kalian melihatku? Oh yeah, di sana. Berikutnya. Iya. Berikutnya. Berikutnya. Pelangi dan unicorn, Natal dan Sinterklas. Roka pizza, tersaparilah permejana. Yo, Smurf kekar yang terkuat di bumi. Tidak mudah menggantikanku, ya kan? Kau pergilah. Kami akan temukan yang tepat dan saat. Musik, bisa hentikan keributan itu? Kami bilang tidak. Berikutnya, Smurf Ceroboh, giliranmu. Maaf.
kami kabari Smurf ceroboh. Dia yang terakhir, kan? Tidak mungkin kita meminta Smurf sombong untuk kembali. Iya, tapi apa kita punya pilihan? Kita butuh penyanyi untuk acara malam ini. Baiklah, ayo kita cari diva Smurf hebat itu. Katakan lagi dan bintang ini tidak akan kembali. Dengar ya. La Smurf lala, ku menakjubkan. La Smurf lala, ku hebat dan ku tampan. Apa itu? Smurf genit, suaranya bagus. Kau benar. Sepertinya kita menemukan penyanyi utama baru kita. Ku hebat. Hah? Masuklah. Kalian menuduhku seperti diva dan kalian menggantikanku dengannya. Smurf yang jelas-jelas lebih kelihatan diva. Kenapa kau tidak memulai karir solomu saja? Bagaimana dengan riasanku ini? Keren sekali. Dengar, kami mau kau jadi penyanyi utama untuk konser ulang tahun Ramping malam ini. Aku memang pilihan yang luar biasa, tapi aku tidak mungkin setuju kecuali kalian memenuhi beberapa syarat kecil dariku. Tolong lebih keras lagi, Cantik sekarang, taburkan kelopak bunga di atas kepalaku seperti konfeti. Oh, dan ada di mana kue yang ku minta? Hap? Bleh, masih kurang enak. Buat yang baru lagi. Para Smurfku tersayang, aku menyatakan pesta Halloween besar dibuka. Labu ajaibku sangat berhasil menakuti. Tidak apa-apa, Smurf penakut, ini aku. Terima kasih sudah ikut pura-pura di depan Smurf pengecut. Kau hebat. Ikut pura-pura? Wah, senang sekali aku ada di sini. Hei, Smurf pengecut. Kini kau tahu kau bisa menakutkan. Mungkin kau bisa melepas labumu. Tunggu, ada kostum baru yang keren untukmu. Menakutkan ya? Tidak mau. Untuk sekali ini, aku bisa menakuti semuanya. Dan saat Halloween juga. Terima kasih banyak Smurfin, tapi aku harus pergi. Aku akan membuat Smurf kekar sangat ketakutan. Smurf pengecut, tunggu. Itu tali sepatumu lepas. Hah? Tapi aku tidak punya tali sepatu. Smurf kekar, Smurf pengecut datang. Kau harus takut. Apa? Apa kau terlalu banyak minum jus labu Smurfin? Kenapa kau harus takut padanya? Aku mohon. Dia datang. Terima kasih. Tunggu Smurf pengecut. Kau terlihat sangat menakutkan. Oke. Jadi Smurf kekar, sepertinya kau takut dengan lengan cacingku. Oh ya. Sekarang giliranmu, Papa Smurf. Kau baik-baik saja, Smurf kekar? Apa aku terlihat cukup ketakutan? Terima kasih, Smurf kekar. Aku akan membuatnya takut. Astaga. Bisa kau pura-pura takut ada Smurf pengecut? Oh. Kau cukup takut, Papa Smurf. Ternyata kau tidak begitu berani. Terima kasih. Smurf kacamata, pura-pura takut pada Smurf pengecut. Tapi aku harus ke kamar mandi, bukan? Tidak semuanya beruntung punya labu ajaib, benar kan? Terima kasih. Smurf genit, kau harus... Kau tidak apa-apa, Smurfin. Kulitmu itu terlihat sangat pucat. Makhluk mengerikan apa itu? Tolong! Aku sangat membuatnya takut. Oke, sekarang apa yang harus dilakukan? Aku harus mendapatkan sedikit Smurf. Makanan? Kena kau. Oh.
Aku lapar. Hah? Oh, bola bulu kecil yang lucu. Aku makan bola bulu. Bola bulu sangat kejam. Kakinya sakit. Smurf liar akan sembuhkan. Jangan makan Smurf. Aku akan membantumu. Lukanya parah. Aku akan membawamu ke Papa Smurf. Papa Smurf, kemarilah. Smurf liar? Tunggu Jangan takut. Bersamaku, Azrael baik. Kakinya sakit. Hewan malang ini butuh bantuan. Coba kulihat. Kau benar, Smurf liar. Cederanya sangat parah. Tapi Azrael musuh kita. Kita tidak bisa biarkan dia di sini. Denganku, tidak apa-apa. Halo Papa Smurf, halo Smurf liar, halo Azrael. Azrael datang. Selamatkan diri kalian. Aku harus bicara dengan para Smurf. Hah? Jangan takut, tidak ada yang perlu ditakutkan. Memanggil Dewan Smurf Agung. Jangan. Ini bahaya. Kita berbahaya. Jangan lakukan begitu. Diam! Azrael memang kucing Gargamel, tapi dia terluka dan kita harus membantunya. Beginilah sifat Smurf, tapi semua harus setuju. Smurfin? Tentu saja kita harus membantunya. Mungkin dia tidak sekejam majikannya. Kita hanya perlu memberinya sedikit cinta. Kau pasti bercanda. Dia akan mencoba men-Smurf kita. Menurutku, Azrael harus pergi. Oh, Smurf kekar, kau sungguh tidak punya hati. Aku mengatakan ini demi kebaikanmu, Smurfin. Kau tidak akan mau kan kalau dia mengira kau permen sarsaparilla manis, ya kan? Sebenarnya kucing tidak makan sarsaparilla, bukan? Tapi mereka makan Smurf. Azrael akan langsung mencoba men-Smurf kita, begitu kita mulai lengah. Kalau begitu, pastikan kita tidak pernah lengah dan selalu... Kau juga akan menerbangkan kucing malang yang terluka itu. Bagaimana kalau dia berpura-pura? Berpura-pura menjadi kucing. Dia akan men-Smurf kita semua, pasti. Smurf kekar benar terlalu berbahaya. Berhenti! Aku tahu kalian semua khawatir, tapi kita tidak bisa melepaskan hewan yang terluka. Jadi, aku akan membuat ramuan untuk menyembuhkannya. Sementara itu, kau harus mengawasinya, Smurf liar. Papa Smurf bisa mempercayaiku. Oke, tapi kita tidak bisa meninggalkannya di tengah desa. Kita harus menaruhnya di tempat yang aman. Apa ada ide? Sayuranku. Dia akan merusak kebun sayuranku dengan musik mengerikan itu. Kau tidak Smurf apa-apa soal musik bagus, Smurf petani. Hei, Smurf terampil, kau suka musiknya? Masih terlalu dini untuk Smurf telinga kami dengan trompetmu. Jadi aku punya sesuatu untukmu. Tapi Smurf terampil. Hah? Aku yakin aku akan dapat penonton yang lebih baik di sini. Awas, dia mau main. Apa bisa kau berhenti? Kalau kau tidak berhenti men-Smurf instrumen itu, kau akan men-Smurfkan badai. Kau telah merusak sarapanku. Pasti perlu disetel.
Disetel atau tidak, kami tidak mau dengar nada lain. Aku tidak mengerti. Biasanya terdengar luar biasa. Kedengarannya luar biasa saat kau berhenti bermain. Hei, ada apa denganmu? Lagu ini sangat indah. Berhenti! Kembalikan trompetku! Di sini. Hei! Ini Smurf musik. Tapi berjanjilah kau tidak akan bermain saat sarapan. Atau kapanpun. Kalau begitu, aku akan meninggalkan desa. Bukan hanya untuk sarapan, tapi selamanya. Jangan marah. Aku akan pergi dan mensmurf penonton yang bisa melihat betapa hebatnya musikku. Sudah selesai, Smurfin. Belum. Sekarang kita akan mempelajari metode Smurfu Grandmaster Lee. Wow. Semua yang perlu kalian ketahui tentang Smurfu ada di buku ini. Contohnya, ini dia. Teriakan Smurf. 1, hey! 2, 3. Ayo lanjutkan. Untuk mencapai tingkat tertinggi Smurfu, kalian harus mendengarkan suara kebijaksanaan. Apa maksudnya itu, Smurfin? Kurasa suara kebijaksanaan itu pasti semacam sensei. Master Smurfu. Di mana kita akan mencari sensei ini? Di buku tertulis kita harus mencari tanda di sekitar kita. Ya, aku hanya melihat tanah. Saranku kita bermeditasi dan jawabannya akan datang. Hah? Bayi Smurf? Bayi Smurf? Kau baik-baik saja? Apa yang terjadi? Kau pingsan. Aku dapat penglihatan. Aku lihat bayi Smurf, cahaya terang. Dia bertepuk tangan. Kurasa dia bilang kalau dia sensei. Bayi Smurf, suara kebijaksanaan? Kurasa tidak. Aku tahu, itu tidak masuk akal. Biasanya sensei sangat tua dan bijaksana. Hah? Seperti yang tadi kulihat. Iya. Dia bilang sensei. Bayi sensei, apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan level Smurfu? Dia bilang kita harus menghadapi beruang. Menurutku, mensmurf boneka beruang Teddy tidak tampak sulit. Tidak, kurasa dia bilang kita harus menghadapi beruang sungguhan. Benarkan bayi sensei? Akhirnya tenang dan damai. Mulut besar, masih lapar. Hei, jangan makan itu. Itu akan mengubahmu jadi selada layu besar. Oh ya? Kepala telur makan batu agar jadi kuat. Smurf pemalu! Smurf pemalu! Kau di mana? Kami di sini. Nyam-nyam, camilan biru. Dia milikku. Tidak, milikku. Berikan dia padaku. Lepaskan aku. Aku mohon. Oh tidak, aku akan Smurf. Dia bilang apa? Kau bicara lebih keras. Aku bilang, aku akan Smurf. Kita harus lakukan sesuatu. Menjijikan. Dia bahkan tidak segar. Jangan makan dia. Hei, raksasa payah! Bagaimana kalau kau mensmurf seseorang yang seimbang denganmu? Aku peringatkan kau. Aku sabuk hitam dalam Smurfu. Lepaskan dia atau... Iya! Serang!
Yang dua ini enak untuk dimakan. Daging segar, hidup dan lezat. Smurf kekar, Smurfin! Berhenti sekarang! Kalau kalian lemas, mereka tidak akan makan kalian. Apa? Tentu saja. Oh, aku sama sekali tidak sehat. Oh tidak, yang ini juga tidak segar. Jangan khawatir, Smurfin. Aku bisa tangani. Smurf kekar, pura-pura lemas saja. Hah? Apa? Kau bilang apa? Bicara yang kencang, aku tidak dengar. Berhenti mencoba menjadi yang terkuat dan bertindak hati-hati untuk kali ini. Sama sepertiku. Hah? Apa yang dia maksud? Oh, aku mengerti. Oh, aku merasa tidak sehat. Jangan makan itu mulut besar, dia juga tidak segar. Bukan waktu yang tepat untuk memakan Smurf kepala telur. Mereka belum matang. Ayo, kita ambil beberapa batu. Maafkan aku, Smurf pemalu. Aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Tidak. Itu bukan masalah. Kau lihat, Smurf kekar, terkadang baik untuk bersikap hati-hati.